Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah siapkah saudara menghadapi UTBK SBMPTN tahun 2022? Para peserta didik khususnya kelas 12 sebagai calon mahasiswa, ya, mudah-mudahan selalu sehat dan juga tetap semangat dalam menggapai cita-cita melanjutkan sekolah pendidikan negeri tinggi yang melalui khususnya jalur UTBK SBMPTN tahun 2022 untuk mempermudah dan kita selalu sukses. Maka saya akan sharing, menjelaskan dan pembahasan beberapa soal terkait dengan soal TPS atau tes kompetensi siswa. Semangat terus dan semoga berhasil dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan ya para calon mahasiswa yang saya banggakan dan terus semangat dalam rangka mencapai cita-cita melanjutkan keguruan tinggi yang kalian harapkan itu melalui UTBK SBMPTN. Ini masih seputar soal ya dan pembahasan contoh soal dan pembahasan dari TPS. Sudah saya jelaskan tadi ada beberapa contoh soal dan pembahasannya tentang penalaran umum ya, kemudian penalaran kuantitatif ya, kemudian juga ada PBM ya, kemudian juga ada bahasa Inggris sekarang ya. Nah, termasuk juga kalau di tahun 2021 itu bersatu dengan TPS ya. Memang di tahun 2022 ini jenis tes dari UTBK SBMPTN ini yang pertama TPS, kemudian juga bahasa Inggris, dan yang ketiga KA sebetulnya. Nah, tapi mudah-mudahan saja seperti tahun 2021 prediksi saya itu bahasa Inggris masih gabung pada TPS, mudah-mudahan seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan dengan contoh soal tentang bahasa Inggris ya. Ini ada beberapa contoh soalnya para calon mahasiswa ya. Jenis penalaran umum dalam teks bahasa Inggris ya. Jadi ini tentunya setiap teks ya, tentu baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, yaitu kalian tetap harus membaca dan mempelajarinya ya. Ini kebetulan topiknya tentang reading comprehension, kemudian subtopiknya ini specific information ya. Ini kita lihat dari teksnya, tetap kita harus baca ya para peserta calon mahasiswa ini, dan betul-betul, dan yang terpenting itu di garis bawahi ya. Dan biasanya yang paling efektif itu apa, kita membaca teks dulu, apakah kita melihat soal dulu. Nah ya, itu salah satu trik ya atau tips dalam menjawab soal. Tentunya supaya lebih cepat dan mengarah harus kita lihat dulu soalnya ya. Tuh biasanya kita baca dulu nah, supaya lebih arah ya. Ini seperti contoh nomor 1 ya, based on the text, the trigger of this recitation and mesh is the belief that ya. Nah ini jawabannya, kita lihat langsung saja kita ke pembahasannya cara bahasa Indonesia ya, supaya lebih mudah dipahami. Jadi pada soal ini kita harus menentukan pemikiran atau kepercayaan yang menjadi pemicu atau penyebab dari pengunduran diri massal atau besar-besaran para jurnalis ya. Intinya itu kan ya, pada awal paragraf pertama disebutkan lebih dari 12 orang jurnalis mengundurkan diri pada 1 Desember dari Hong Kong Cable Television Limited dan seterusnya ya, sebagai protes setelah perusahaan media tersebut memecat 40 staf editorial yang dianggap sebagai tindakan keras politik. Penulis melanjutkan ya, dan seterusnya. Penyiar mengutip ya alasan keuangan untuk PHK tersebut, klaim yang ditegur oleh staf ruang berita. Selanjutnya paragraf kedua menyebutkan salah satu yang diberhentikan adalah Wong Lai Ping, mantan wakil editor berita di China Desk. Dia menegur klaim manajemen bahwa keputusan itu diambil karena kesulitan keuangan, dengan mengatakan bahwa pada bulan Agustus manajemen memecat direktur eksekutif Pang Tok Hang dan menggantinya dengan 4 manajer baru. Ini barangkali secara garis besar kesimpulan dari
teks yang berada pada setiap paragraf di atas ya. Jadi makanya juga kalian dibaca dan setidaknya juga bisa menerjemahkannya ya. Apa sih inti kesimpulan dari teks tersebut? Itu yang terpenting dalam bahasa Inggris ini ya, dalam materi bahasa Inggris tersebut yang masih tergabung pada tes TPS. Oke. Jadi berdasarkan penjelasan tersebut kita dapat mengetahui bahwa pengunduran diri massal lebih dari 12 orang tersebut dipicu adanya PHK, pemutusan hubungan kerja atau layoff ya terhadap 40 staf editorial. Mereka percaya bahwa tindakan tersebut sebenarnya bukan disebabkan kesulitan keuangan, tetapi adanya unsur politik. Dengan kata lain, mereka memiliki kepercayaan bahwa PHK tersebut bermotif politik. Maka pilihannya A yang paling tepat kalau memang isinya seperti itu ya. Nah ini kan the previous layoffs. Nah ini layoffs ya atau PHK kalau di kita ya, pemutusan hubungan kerja ya. Nah itu. Jadi lanjutkan kita bahas yang pilihan B nih. Alasan keuangan paling mempengaruhi PHK tersebut. Ini tidak tepat karena justru mereka orang-orang yang protes menolak alasan tersebut kan. Jadi sudah dijelaskan ya bahwa motifnya itu PHK bermotif politik gitu ya. Nah itu. Dan pilihan C nih, para jurnalis bisa menuntut gaji yang lebih tinggi. Tidak tepat karena tidak terdapat informasi apapun mengenai tuntutan gaji. Nah ini ya yang C tidak tepat. Pilihan yang D nih, penyerangan politik hampir tidak menyebabkan PHK tersebut. Tidak tepat karena justru tindakan politiklah yang diyakini menyebabkan PHK tersebut, dan tindakan PHK ini diatur oleh pihak manajemen yang berwenang ya. Dan pilihan yang E ini, pihak manajemen tidak menyetujui penolakan atas perintah yang diberikan yang dilakukan oleh para staf. Tidak tepat juga nih ya. Di kalimat keempat, kelima, dan keenam menunjukkan bahwa penolakan memenuhi permintaan manajemen menyebutkan pemberhentian sepihak masa atau layoff ya yang dilakukan pemberi kerja kepada pekerja. Hal yang ditanyakan pada soal adalah yang mendorong pengunduran diri atau resignation ya secara massal. Resignation dan layoff ini ya, adalah dua hal yang berbeda ya, sehingga pilihan E itu tidak berhubungan ya dengan resignation and layoff ini ya. Maka pilihan yang paling tepat adalah yang A tadi ya kembali. Nah ini pembahasannya yang mudah-mudahan bisa dipahami ya oleh para calon mahasiswa yang tentunya pada soal bahasa Inggris ya. Jadi pada soal ini sekali lagi kita harus menentukan pemikiran dan kepercayaan yang menjadi pemicu atau penyebab dari pengunduran diri massal. Sudah dijelaskan intinya ya. Intinya adalah bahwa mereka ya memiliki kepercayaan yang menurunkan diri ini dalam teks ini ya, memiliki kepercayaan bahwa PHK tersebut bermotif politik. Nah, oke, ini alasan-alasannya ya mengapa tidak memilih jawaban yang B, C, dan juga yang D, masuk yang E, tapi kita memilih yang paling tepat adalah jawaban yang E ya, yang A ya, mohon maaf. Oke, para calon mahasiswa yang terus tetap semangat ya. Ini masih topiknya reading comprehension, kemudian subtopiknya ini berbeda implied information ya. Ini kita baca lagi, hampir sama teksnya yang tadi, tapi ini subtopiknya tentang implied information ya. Kalau yang tadi itu tentang specific information, jadi secara khusus apa informasinya. Nah sekarang yang kedua ya, contoh soalnya adalah topiknya implied information ya. Ini juga harus kita baca lagi. Dia ada baiknya kalau berupa teks tetap ya. Ini ada yang di garis bawahi, nanti kita lihat bukan di garis bawahi, dikasih warna ya ini ya. Nah yang kedua ini, dealing with the issue discussed in the text ya. Statement above may lead the readers to the assumption that ya
Jadi artinya apa? Kita langsung ke pembahasannya ya. Nah, oke. Jadi arti pernyataan di atas adalah dia menegur klaim manajemen bahwa keputusan yang mana pernyataannya ini. Yang mungkin tadi diberi warna biru ini ya. Nah ini ya. Nah ini. Bahkan the management's claim that the question was made out. Ya. Kita teruskan. Jadi pernyataan di atas dia menegur klaim manajemen bahwa keputusan itu dibuat karena kesulitan keuangan dengan mengatakan bahwa pada bulan Agustus manajemen memecat direktur Pang Tak Hung dan menggantikannya dengan 4 manajer baru. Jadi pada soal ini kita harus menentukan asumsi yang mungkin timbul dari pernyataan tersebut ya. Nah ini. Teks di atas menyampaikan sebuah berita mengenai pengunduran diri lebih 12. Ini tadi sudah disebutkan kan ya dalam soal yang pertama mengenai pengunduran diri lebih dari 12 jurnalis sebagai bentuk protes mereka terhadap pemecatan 4 staf editorial yang diklaim atas tindak lanjut dari kesulitan keuangan yang dialami perusahaan tersebut. Namun pernyataan yang terdapat pada soal ini menyebutkan bahwa manajemen justru merekrut 4 manajer baru setelah memecat seorang direktur tadi ya yang namanya siapa? Pang Tak Hung ya itu. Jadi pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tersebut terkesan masih memiliki cukup uang ya. Nah mereka merekrut 4 orang manajer sekaligus padahal mereka sebelumnya memecat 1 orang dengan alasan kesulitan keuangan. Jadi logikanya jika perusahaan tersebut sedang mengalami kesulitan keuangan, mereka tentu akan berpikir untuk lagi merekrut ya yang 4 orang tadi ya setelah memecat 1 orang ya. Dengan demikian asumsi yang paling mungkin timbul dari pernyataan tersebut adalah terdapat situasi tidak logis untuk mengklaim kesulitan keuangan sebagai alasan dari layoffs atau PHK. Ini dari nomor yang 1 sudah berkaitan tadi ya, itu bahwa PHK dilakukan itu karena masalah politik. Nah, ini tentunya terkait dengan soal yang kedua ini ya. Jadi terdapat situasi yang tidak logis untuk mengklaim kesulitan keuangan. Jadi intinya dengan memecat 1 direktur tapi mengangkat 4 manajer yang baru gitu ya. Maka pilihan jawaban yang paling tepat di sini tentu adalah yang D ya. Yang D kita lihat ini ya. There was an illogical situation, jadi tidak logis ya untuk mengklaim bahwa kesulitan keuangan itu ya menyebabkan ini PHK ya, layoffs ini ya, atau pemutusan hubungan kerja. Ini yang paling tepat untuk pernyataan atau pertanyaan tersebut ya. Oke. Nah para peserta didik sebagai calon mahasiswa yang saya banggakan, soal yang ketiga ya, ini soal terakhir nih kaitan dengan bahasa Inggris. Topiknya masih tetap reading comprehension, subtopiknya tapi general information. Jadi tadi ada 3 jenis ya untuk subtopiknya ya. Jadi ada yang pertama tadi contoh soalnya specific information ya. Kemudian ada yang kedua itu adalah implied information. Yang ketiga sekarang adalah kaitannya dengan general information, jadi informasi secara umum ya. Ini tentu seperti tadi ya, kalian sudah harus bisa memahami sebetulnya dari teks tersebut ya. Nah kita lihat ya, ini dari pertanyaannya ya. The third paragraph of the essay above mainly discusses ya. Nah ini kita lihat dulu langsung ke pembahasan. Pada paragraf ketiga, penulis menjelaskan bahwa gangguan bawaan albinisme ya, apa albinisme ya, menyebabkan pigmentasi pada kulit, rambut, dan mata tidak ada sama sekali dikarenakan kekurangan enzim tirosinase. Nah, penelitian memperkirakan bahwa albinisme ini terjadi sekali dalam setiap 10.000 kelahiran mamalia ya. Lalu penulis menjelaskan mengenai gangguan lainnya yaitu lekisme.
Gangguan ini di sisi lain ya merupakan kondisi genetik yang sangat langka, yaitu pigmentasi yang berkurang. Kemudian penulis juga membandingkan nih, kondisi mata bagi hewan yang mengalami albinisme dan lekisme. Hewan yang mengalami lekisme memiliki warna mata yang normal, sedangkan hewan yang mengalami albinisme cenderung memiliki mata merah atau merah muda ya. Jadi penggunaan on the other hand ya di sisi lain nih, dan sedangkan ya, whereas ya pada paragraf dia menunjukkan adanya perbedaan antara albinisme dan lekisme ya, yang ingin ditonjolkan penulis tentu pada paragraf tersebut. Dan demikian dapat disimpulkan bahwa paragraf ini membahas the difference between two congenital illness ya, yang artinya perbedaan dua penyakit bawaan antara albinisme dan lekisme ya. Ini kita bahas satu persatu. Pilihan yang A itu tidak tepat. Kenapa? Karena hal yang dibahas adalah penampilan fisik dari hewan yang mengalami albinisme dan lekisme, bukan penampilan fisik ya secara umum. Ini karena membahas tentang hewan mamalia dan antara penyu ya, ini ya. Jadi yang A ini physical appearance of turtles ya. Jadi bukan itu ya. Jadi bukan penampilan fisik dari seekor penyu ya. Kemudian yang B ini juga tidak tepat. Kenapa? Frase congenital disorders terlalu luas. Gangguan bawaan dibahas hanya albinisme dan lekisme saja. Selain itu hewan yang dibahas tidak hanya terdapat pada mamalia laut. Pilihan yang D tidak tepat juga. Kenapa? Ya. Meskipun membahas albinisme dan lekisme, paragraf ini tidak membahas cara penanganannya. Pilihan yang E juga tidak tepat. Kenapa? Karena tidak terdapat pembahasan bahwa kondisi albinisme dan lekisme berbahaya atau hazardous ya, atau tidak, ini berbahaya atau tidak gitu. Jadi tidak tepat. Jadi yang paling tepat pada soal ini itu adalah yang bagian C ya. Jadi the difference between two congenital illnesses. Jadi tentu sekali lagi ini tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa penulis menjelaskan nih gangguan bawaan albinisme ya, dan juga ada lekisme itu. Jadi ada perbedaan ya, difference between ya antara albinisme dan juga lekisme itu ya. Jadi penggunaan on the other hand di sisi lain dan whereas tadi ya menunjukkan ada perbedaan antara albinisme dan lekisme, yang ini di teks tersebut di paragraf ingin ditonjolkan, yang ingin dikedepankan oleh nulis ya. Maka jelas pernyataan yang benar atau jawaban yang benar adalah yang bagian C ya. Jadi tentang perbedaan dari penyakit tersebut ya. Jadi albinisme dan lekisme. Itu barangkali ya contoh soal ini dari bahasa Inggris ya, yang mudah-mudahan di tahun 2022 juga di jenis soal TPS masih terkait atau masuk ya pada penalaran umum pada teks seperti ini ya. Itu kita saja mudah-mudahan seperti itu. Oke. Dan demikian barangkali ya dari soal atau jenis soal TPS ini, tes potensi skolastik, itu tentang penalaran umum ya. Kemudian juga ada penalaran kuantitatif ya. Kemudian juga ada pemahaman bacaan dan menulis ya. Kemudian juga tadi ada PPU ya, pengetahuan pemahaman umum, itu masih sama sebetulnya ya. Ya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, dan ini menjadi pemicu juga kalian terus belajar supaya, dan juga jangan lupa berdoa sambil belajar, walaupun ya TBK SBMPTN tahun 2022 itu sekitar bulan Mei, tapi ini kalau kita hitung dari bulan sekarang itu tinggal berapa bulan lagi ya, 5-4 bulan lagi. Jadi persiapan dari sekarang. Mudah-mudahan ini dapat manfaat. Terima kasih sebelumnya, dan kepada calon mahasiswa itu tetap semangat dan terus belajar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.